24 jam itu 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Paham ya? Begitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bagi 8, ya 1000 bagi 8 kan 125 ya, Bu. Betul ya? Nah, 24 dibagi 8 kan 3 jam. Jadi kalau umur kita itu 125 tahun, itu seperti hidup hanya 3 jam aja. Sekarang saya tanya, ada di sini yang 125? Ada, tapi Hondanya Supra X 125. Kalau umurnya jarang, Pak. Betul nggak, Pak? Berarti kalau usia kita hanya sekitar 60, akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in, 62, itu kira-kira 125 dibagi 2 kan? Berarti hidup kita di dunia hanya berapa jam, Pak? 1,5 jam saja. Itu belum dihitung tidur loh, Pak. Nanti panjenengan haji itu kan kadang di bis ketiduran, di pesawat hati-hati off jangan. Nah, harus berjaga ya. Dikit-dikit ketidur. Kan ada ya tipikal orang yang mungkin karena udah sepuh ya. Apa-apa, usaha aja kan. Terus berarti kalau tidur kita sepertiga hidup kita, 8 jam itu kan sepertiga hari lah kira-kira ya. Berarti umur kita itu sebetulnya cuma berapa jam? 1 jam. Sekarang saya tanya, dari 1 jam itu yang lihat TikTok berapa? Facebook, gosip. Dan sekarang tadi udah diingatkan Prof. Abdul Hadi, sekarang Anda dikasih waktu dicucikan sama Allah sekian puluh hari. Yo mosok di ekonomi pindah TikTok. Betul? Sebentar. Pesan saya, Bu, banyaklah berinteraksi dengan Quran. Kenapa? Karena di 2 kota itu Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan di luar 2 kota itu. Betul Pak? Makanya ada surat Makkiyah jumlahnya 82, ada surat Madaniyah jumlahnya 20, dan sisanya 12 diperselisihkan oleh Allah. Jadi ingat ya, di 2 kota itu kalau bingung banyak aja berinteraksi dengan Al-Quran. Ya rasakan Anda itu jadi sahabatnya Quran. Dikit-dikit buka Quran, dikit-dikit buka Quran. Ya, saya mau tutup dengan satu ayat. Ayat ini dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 29-30, nanti ditadaburi sebagai penutup ya. Saya tahu ayat ini itu nggak sengaja, Pak. Ketika saya ceramah di salah satu masjid, tiba-tiba ada jamaah cerita sama saya, anak saya itu ADHD, attention deficit hyperactive disorder, sulit konsentrasi, ini ketinggalan pelajaran. Akhirnya saya masukkan aja sekolah tahfidz Quran. Dia mulai menghafalkan Quran. Qadarullah, sekarang dia selalu ranking 1. Kemudian jamaah lainnya memberikan ayat ini kepada saya tertegun. Dan saya pernah mendengarkan satu YouTube tentang ayat ini. Saya ahli Jaber itu kan hafal Quran. Dia itu 10 kali minimal hafal Quran setiap bulan. Pernah satu ketika ketemu ayat ini, duduk dia nangis. Surat Fatir ini menceritakan tentang 3 hal. Walladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Barang siapa membaca Quran, yatluna kitaballah itu selalu membaca Quran. Fi'il mudhari, selalu membaca Quran, yang lalu maupun akad berikutnya. Yatluna kitab wa aqamus shalah, mereka selalu sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka selalu menginfakkan sebagian rezeki, sirra wa alaniyah, baik saat dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Maka mereka ini akan mendapatkan 3 keutamaan. Disempurnakan pahalanya, ya, dikasih keberkahan, dikasih karunia yang tidak terhingga.
ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata para ulama, siapa yang punya masalah hidup dan mendawamkan 3 hal ini, maka insya Allah Allah akan menyelesaikan permasalahan hidup. Jadi saya ingin sampaikan kepada panjenengan semuanya, jangan tinggalkan yatsluna kitab Allah wa aqamus shalah wa anfaqu. Semua masalah, coba lihat orang-orang yang diselesaikan masalahnya sama Allah. Kalau enggak baca Quran, sholat, sedekah. Baca Quran, sholat, sedekah. Baca Quran, sholat, sedekah. Ini solusi dari semua masalah ini. Siapa tahu kita sudah lama enggak baca Quran. Siapa tahu sholat kita selalu telat. Subuh 4.16, panjenengan baru subuh 6.40. Siapa tahu selama ini kita terlalu medit sama tetangga. Kita lupa ngasih tetangga. Kita lupa memberi tetangga. Padahal malaikat Jibril, Rasulullah pernah mengatakan, saking-sakingnya malaikat Jibril itu ngiling aku tentang tonggo, sampai saya pikir tetangga itu ahli waris. Saking pentingnya. Itu kira-kira Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semuanya.